Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Operasi Dasar akan menjelaskan tentang Introduction of Operating System dari buku karya Sebeska, yaitu Operating System Fundamental. Di sini saya, Bapak Robbani, dan teman saya yaitu Arif Bardayantara akan menjelaskan tentang pertama, yaitu Introduction dari buku Operating System Fundamental tersebut. Lanjut saja, di sini kami akan membagi pembahasannya menjadi 12 subbab. Yang pertama, langsung saja kita menuju ke Computer System Organization. Ya, Computer System Organization ini kita akan menjelaskan bahwa sebuah komputer itu terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu operating system, di mana operating system ini fungsinya untuk memaksimalkan resource komputer yang ada, sehingga komputer tersebut bisa menggunakan fungsionalitasnya semaksimal mungkin. Kemudian storage structure yaitu sebuah tempat untuk menyimpan data sekaligus mengeksekusi data tersebut, sehingga komputer bisa menjalankan fungsinya dengan semestinya. Kemudian input output structure, yaitu input output ini adalah cara kita untuk berinteraksi dengan komputer, di mana input ini kita memasukkan input ke dalam komputer, bisa melalui keyboard, bisa melalui mouse, bisa melalui scanner dan lain-lainnya. Kemudian outputnya yaitu bisa kita lihat, yaitu dengan monitor ataupun kita dengar lewat speaker, headset dan sebagainya. Kemudian tidak kalah penting lagi adalah application program, yaitu software yang menjalankan fungsionalitas di komputer tersebut sehingga komputer tersebut bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang tak kalah penting lagi adalah user. User ini adalah pengguna dari komputer sendiri, yaitu user ini adalah fungsi sentralnya. Ketika user melakukan kesalahan, maka komputer tersebut akan mengikuti kesalahan yang dibuat user tersebut. Kita akan langsung menuju ke computer system architecture. Computer system architecture ini yaitu adalah sebuah arsitektur sistem komputer yang ada saat ini. Yang awal sekali yaitu sebuah komputer yang hanya memiliki 1-2 prosesor untuk kerjanya. Jadi satu prosesor itu menangani seluruh kebutuhan-kebutuhan yang ada di komputer tersebut. Nah, dari masa ke masa kebutuhan komputer tersebut semakin meningkat. Aplikasi-aplikasi yang digunakan semakin berat dan semakin kompleks fungsionalitasnya, sehingga dibutuhkanlah sebuah infrastruktur atau arsitektur yang lebih memadai, yaitu diciptakanlah multiprosesor system. Dari multiprosesor system ini, sebuah komputer yang tadinya hanya memiliki 1 prosesor kini sudah memiliki lebih dari 1 prosesor. Yang terkenal itu adalah dari komputer server, yaitu IBM server generasi pertama menggunakan beberapa prosesor sekaligus dalam satu server tersebut. Kemudian yang terkenal dari konsep desktop computing yaitu adalah konsep multicore, yaitu yang lebih terkenal yaitu Intel Dual Core. Kemudian yang sekarang sudah berkembang lagi core-core-nya menjadi quad core, octa core, dan lebih banyak core lagi dalam satu prosesor tersebut. Di sini akan kami perlihatkan bagian dari ini adalah bagian dari multi processing system, di mana ini adalah sebuah prosesor dual core. Ini CPU core yang pertama dan CPU core yang kedua, dan CPU core 0 dan CPU core 1. Di masing-masing CPU core ini ada register dan gauge, di mana prosesor ini akan terhubung dengan memori. Memori ini akan menyimpan data sementara, data temporary dari user yang akan digunakan untuk bekerja, kemudian akan ditransfer atau di loading ke dalam prosesor ini. Nah, prosesor CPU dengan 2 CPU core ini bisa meningkatkan fungsionalitas kerja dan utilitas dari sebuah komputer, karena dengan adanya 2 core ini memungkinkan kita melakukan beberapa tugas sekaligus, beberapa job list sekaligus, sehingga lebih efisien waktu dan lebih menghemat biaya.
keunggulan dari multicore ini adalah lebih hemat daya. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan beberapa komputer yang single core, dibandingkan dengan hanya satu komputer yang memiliki multiprosesor atau multicore ini, maka akan lebih efisien yang multiprosesor, karena yang multiprosesor ini memungkinkan adanya resource sharing. Jadi dimana kalau yang sebelumnya itu single prosesor, beberapa komputer yang memiliki single prosesor kan memiliki powernya masing-masing, memiliki resource listrik masing-masing. Sedangkan yang multicore ini hanya dengan satu komputer, jika memiliki multiprosesor atau multicore prosesor, maka cukup dengan satu komputer dengan satu power, namun kapasitasnya mungkin sama dengan dua komputer atau lebih. Kemudian kita kembali ke PowerPoint kita. Kemudian sistem yang ketiga yaitu arsitektur cluster system. Arsitektur cluster system ini yaitu, kita tampilkan saja diagramnya seperti ini. Di sini sangat jelas sekali bahwa ada beberapa komputer dalam satu jaringan yang terintegrasi dengan satu storage. Ya, sehingga kita pada saat ini mengenal konsep cloud computing, di mana komputer-komputer ini akan menggunakan program yang terletak di cloud ini, maka sesungguhnya ini adalah salah satu pengembangan dari cluster system. Karena di cluster system ini beberapa komputer berhubung dengan satu jaringan dan terintegrasi dengan satu dengan satu cloud ini, satu storage area network ini. Jadi komputer-komputer ini bisa lebih termaksimalkan kerjanya dan bisa lebih menghemat resource-nya, karena tidak perlu satu komputer ini mempunyai spesifikasi yang tinggi, tapi cukup dengan spesifikasi sedang, kemudian terhubung dengan satu cloud server ini, di mana cloud server ini cukup satu server saja, tidak perlu beberapa server, namun bisa memaksimalkan kinerja tiga komputer ini. Kita kembali ke PowerPoint. Kita kembali ke menu awal, yaitu sekarang operating system structure. Ya. Operating system structure ini kami akan bahas dua hal yang sangat penting, yaitu multiprogramming dan multitasking. Seperti yang kami jelaskan tadi, multiprogramming adalah sebuah konsep, ya, sebuah konsep untuk memaksimalkan utilisasi dari sebuah CPU. Maksudnya apa? Sebuah CPU ini dari hari ke hari semakin dimaksimalkan, bagaimana CPU tersebut tidak punya waktu untuk idle, tidak punya waktu untuk menganggur. Jadi dari detik ke detik, waktu ke waktu selalu menjalankan tugas-tugasnya sehingga dapat dimaksimalkan kinerjanya. Multiprogramming ini dalam perkembangannya muncul beberapa metode, yaitu salah satunya yaitu multitasking ini. Multitasking ini salah satu algoritma dari multiprogramming, yaitu multitasking adalah menjalankan beberapa task sekaligus, yaitu dimana akan ada semacam resource sharing dan time switching, dimana ketika satu task dijalankan maka task lain akan menunggu dan akan saling bersaut-sautan. Namun karena saking cepatnya sistem tersebut, maka seakan-akan sistem tersebut berjalan secara bersamaan. Kemudian kita akan melakukan pembahasan dengan operating system operation. Operating system operation ini sekarang kita akan bahas tentang operasi-operasi yang ada pada operating system. Yang pertama yaitu dual mode operation. Dual mode operation ini kita ibaratkan bahwa sebuah sistem operasi memiliki dua lapis sistem, di mana dua lapis sistem itu akan saling mengisi dalam kinerjanya nanti. Kita akan coba jelaskan dengan sebuah gambar. Di sini ada gambar
Ya, seperti ini ada gambar dari dual mode operation, operasi dual mode. Yang pertama adalah di sini yaitu layer user process, dan yang kedua adalah layer kernel. Layer user process ini adalah sebuah layer dari sistem operasi yang berhubungan langsung dengan pengguna. Jadi ini adalah ranahnya untuk pengguna dalam eksekusi sistem operasi. Kemudian yang ini adalah ranahnya sistem sendiri, di mana pengguna tidak punya hak dan tidak bisa masuk untuk dalam sistem ini. Dalam user process ini akan kami jelaskan, yaitu pertama user process executing, maksudnya user akan melakukan eksekusi dari sebuah proses, misalkan membuka Microsoft Word atau membuka sebuah program. Kemudian sistem akan melakukan call yang akan memasukkan thread ke dalam kernel. Kemudian setelah sistem masuk ke dalam kernel mode, dia akan mengeksekusi sistemnya dan akan menampilkan outputnya lewat user mode ini. Begitu seterusnya. Sedangkan operasi dari OS yang kedua yaitu operasi timer. Operasi timer ini maksudnya gimana? Yaitu dalam sebuah sistem itu tidak mungkin sistem itu akan berjalan mulus. Nah, jika sebuah sistem itu mengalami crash atau mengalami hang saat menjalankannya, maka algoritma timer ini digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Bagaimana caranya? Dalam algoritma timer ini, sebuah sistem akan dikenakan waktu periode. Jadi di mana sebuah sistem itu dikenakan sebuah waktu periode, tujuannya apa? Jika sistem itu berjalan lebih lama dari biasanya, lebih lama dari waktu periode yang ditetapkan, maka sistem itu akan otomatis di-interrupt dan akan langsung ditutup atau timbul sebuah warning untuk user untuk menutup sistem tersebut. Hal ini ditujukan misalkan sebuah contoh ketika sistem berjalan sangat lambat dan sistem hang biasanya, maka akan muncul peringatan berupa sistem has stopped working pada Windows 7 dan Windows Vista. Itu tujuannya itu untuk memberikan warning kepada user bahwa sistem sedang bermasalah dan agar user tidak terjebak dalam loop yang tanpa henti, sehingga user bisa segera menutup program bermasalah tersebut dan mengerjakan program lainnya. Kemudian kita akan lanjut ke proses manajemen. Ya, proses manajemen di sini adalah sebuah konsep manajemen dari operating system untuk manajemen proses yang ada pada komputer. Operating system is responsible for following activities in the connection with process management. Ya, jadi fungsi dari operating system di sini adalah untuk menangani beberapa fungsi dari proses manajemen. Yang pertama yaitu men-schedule atau menjadwalkan proses-proses dan thread yang ada pada CPU. Ini tujuannya agar thread dan proses itu segera bisa terlaksana dengan urutan yang tepat, sehingga user bisa mendapatkan hasil maksimal dan utilisasi CPU bisa dimaksimalkan. Ini juga mencegah sebuah CPU menjadi idle atau nganggur. Kemudian yang kedua adalah creating and deleting the user and system processing. Jadi dari proses manajemen yang dilakukan operating system bisa menghapus ataupun membuat sebuah proses dari user maupun sistem. Kemudian yang kedua adalah suspending and resuming processes. Proses manajemen pada operating system ini bisa meresume atau mempause istilahnya, memotong proses yang sedang ada, memotong maupun melanjutkan proses yang sedang tergolong tersebut. Kemudian providing mechanism for process synchronization. Jadi dalam proses manajemen ini ada istilah process synchronization, di mana proses-proses tadi itu akan bersinkronisasi dan akan menjalankan tugasnya satu dengan yang lainnya. Ya, di proses manajemen ini operating system akan menyediakan mekanisme untuk melakukan sinkronisasi proses tersebut. Juga operating system akan menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses tersebut, sehingga proses-proses yang ada tidak saling bertabrakan dan komunikasi
yang dilakukan oleh proses manajemen bisa memaksimalkan utilitas dari CPU tersebut. Kemudian kita ke memory management. Salah satu fungsi dari operating system yaitu manajemen resource memory. Maksudnya adalah dalam sistem operasi ini dia keeping track on which parts of memory are currently being used and by whom. Jadi salah satu tugas operating system yaitu manajemen memori. Pertama yaitu dia melakukan analisa, melakukan tracking satu persatu dari proses tersebut dan menentukan letak-letak sektor dari memori tersebut. Jadi misalkan proses A diletakkan di sektor A di RAM, kemudian proses B diletakkan di sektor B dan seterusnya. Ini bertujuan untuk agar sistem tersebut tidak saling crash dan resource yang ada bisa dimaksimalkan tanpa harus menambah resource baru. Kemudian yang kedua adalah memutuskan proses mana yang akan diprioritaskan dan proses mana yang akan dipindahkan ke tempat tunggu. Ya, di sini maksudnya adalah operating system akan mengatur sesuai dengan permintaan user mana-mana proses yang harus diprioritaskan. Jadi misalkan kita melakukan aktivitas print, jadi kita nge-print sebuah dokumen, maka proses printing itu akan diprioritaskan dan proses lain itu akan dikesampingkan. Misalkan walaupun kita telah menutup aplikasi Microsoft Print dan kita print, proses print itu tidak akan berhenti sampai di situ. Kemudian yang ketiga adalah mengalokasikan dan mendealokasikan memori yang dibutuhkan. Maksudnya apa? Dari proses-prosesnya dianalisa oleh operating system tersebut akan mengalokasikan jatah-jatah memori untuk tiap-tiap proses. Dan ketika proses tersebut telah selesai dilaksanakan, maka proses dialokasi atau pengembalian atau penghapusan alokasi tersebut bisa segera dilaksanakan. Ini ditujukan untuk mencegah adanya proses yang sudah selesai namun memorinya masih terpesan atau masih belum dikembalikan ke tempat semula, sehingga dari proses lain menyangka bahwa itu sistem tersebut masih dipakai sehingga memori kurang bisa dimaksimalkan. Kemudian yang ketiga, yang ke-8 adalah protection and security. Salah satu fungsi OS di sini adalah menjalankan fungsi protection and security. Ya. Kemudian pada pembahasan ini kita akan membahas tentang distributed system. Distributed system adalah beberapa komputer atau beberapa perangkat yang terhubung secara integrated di sebuah jaringan, bisa itu jaringan lokal maupun jaringan internet. Di sini ada 3 macam dari distributed system sesuai dengan networknya, yaitu LAN atau local area network. Ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi yang saling terhubung dalam satu lokasi lokal, dalam satu lingkungan lokal, bisa ini dalam satu gedung, dalam satu ruangan maupun dalam satu area sempit. Jadi ibaratnya kalau di laboratorium beberapa komputer saling terhubung dengan server dengan satu sama lainnya sehingga bisa berkomunikasi
Ini termasuk salah satu contoh dari local area network. Kemudian yang kedua adalah wide area network. Wide area network ini lebih luas dari local area network, yaitu mencakup area yang lebih luas. Wide area network ini adalah salah satu konsep yang lebih luas dari local area network. Kalau local area network itu kan kita mengintegrasikan beberapa komputer maupun device dalam satu area sempit, dalam satu area lokal, bisa dalam satu ruangan, bisa dalam satu gedung, dalam satu lapangan misalkan, atau yang kita contohkan lagi yaitu dalam sebuah lab. Kemudian wide area network ini adalah menghubungkan jangkauan yang lebih luas, jadi bisa menghubungkan beberapa instansi atau beberapa gedung atau beberapa ruangan menjadi satu koneksi. Wide area network ini contohnya yaitu adalah koneksi intranet, yaitu misalkan sebuah perusahaan memiliki beberapa kantor cabang dan kantor cabang itu saling terkoneksi satu sama lainnya, walaupun berbeda gedung, namun karena satu perusahaan maka beberapa gedung yang dimiliki perusahaan tersebut saling terkoneksi. Ini adalah wide area network. Kemudian yang ketiga adalah metropolitan area network, yaitu mengintegrasikan semua device atau beberapa device atau komputer dalam satu area metropolitan, dalam satu kota. Bisa dalam satu kota atau satu provinsi, yaitu area lebih luas. Dan ini yang sangat kita kenal sekarang yaitu adalah internet yang sangat dekat dengan kita. Ini adalah salah satu contoh dari metropolitan area network. Kemudian berkaitan dengan operating system yang kita pelajari, hubungannya dengan distributed system ini adalah adanya network operating system. Apa itu? Network operating system adalah sebuah OS yang memiliki fungsionalitas untuk berkomunikasi lewat jaringan distributed system ini. Jadi ada fitur-fitur file sharing maupun fitur-fitur untuk saling berhubungan, saling berkoneksi antara satu komputer dan komputer lain, bisa untuk saling mengintegrasikan sebuah tugas, seperti itu. Kemudian dari sistem operasi ini ada sebuah sistem operasi yang digunakan untuk dalam sebuah sistem operasi ini ada beberapa contoh sistem operasi yang digunakan untuk kebutuhan khusus. Jadi ini tidak seperti sistem operasi pada komputer umumnya, namun memiliki beberapa fungsi yang sangat khusus. Yang pertama yaitu real-time embedded system. Ini adalah sebuah sistem yang diintegrasikan dalam sebuah hardware, di mana hardware ini lebih ke embedded itu karakternya apa yang embedded ini kurang salah satunya adalah real-time embedded system. Real-time embedded system ini apa tujuannya? Real-time embedded system ini yaitu sebuah sistem yang diintegrasikan bukan di sebuah komputer yang secara nyata benar komputer, namun di beberapa mesin seperti mesin cuci maupun mobil zaman sekarang yang sudah mengintegrasikan injection seperti itu. Itu sebenarnya di beberapa
device seperti itu memiliki operating system, memiliki komputer sendiri, namun komputer tersebut digunakan untuk mengatur resource dari alat tersebut. Jadi bisa digunakan untuk mengotomasi mengerem pada mobil-mobil sedan yang kita kenal sekarang yang sudah terintegrasi dengan embedded system seperti itu. Jadi bukan diintegrasikan dengan komputer seperti laptop ataupun desktop komputer dan seperti itu. Biasanya real-time embedded system ini tidak memiliki interface, sehingga sistem tersebut akan menjalankan sendiri sesuai dengan fungsinya yang diprogram. Jadi user di sini tidak bisa mengkustomisasi sistem tersebut. Kemudian ada multimedia system. Multimedia system ini adalah sebuah sistem komputer yang diterapkan di beberapa perangkat multimedia. Misalkan sekarang seperti kita tahu ada smart TV yang mengintegrasikan antara TV dengan internet, kemudian TV dengan video di komputer seperti itu. Jadi kita bisa menonton TV sambil berinternet kan, atau bisa streaming video YouTube lewat sebuah TV. Itu adalah sebuah special purpose system, yaitu multimedia system. Jadi ada handheld system. Handheld system ini adalah sebuah operating system yang diterapkan pada gadget seperti HP ataupun MP3 player. Jadi gadget handheld ini operating system yang terkenal diantaranya adalah Android, Symbian, Windows Phone seperti itu, yang digunakan untuk mengatur resource dari smartphone tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang computing environment. Computing environment ini akan kami bahas menjadi 4 bagian. Yang pertama, traditional computing. Traditional computing adalah komputer-komputer pada umumnya, yaitu sebuah komputer yang digunakan oleh satu orang dan digunakan untuk fungsi-fungsi biasa. Kemudian yang kedua adalah client-server computing. Client-server computing ini adalah mengintegrasikan dua komputer atau lebih, di mana satu komputer sebagai servernya yang menyediakan layanan-layanan untuk beberapa komputer kliennya. Kemudian ada peer-to-peer computing. Pada konsep peer-to-peer computing ini hampir sama dengan client server computing, namun tidak ada komputer pasti yang menjadi klien atau servernya. Jadi satu komputer di sini sama-sama bisa menjadi klien pada suatu saat, dan pada suatu saat yang lain bisa menjadi server untuk klien yang lainnya. Kemudian ada komputasi berbasis web computing, yaitu sebuah komputasi yang memanfaatkan internet dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi web. Jika kita sekarang atau dulu mungkin ingat proses pendaftaran SNMPTN online, maka itu dilakukan lewat web, bukan lagi dilakukan lewat offline, datang ke kantornya langsung. Kemudian kita bisa menggunakan beberapa software, misalkan software yang terintegrasi dengan web. Itu juga salah satu konsep web-based computing. Yang terakhir adalah kita akan membahas tentang operating system yang open source. Open source itu artinya adalah kode terbuka. Maksudnya open source ini, operating system yang open source itu adalah operating system yang bisa kita modifikasi tanpa kita harus terjebak dengan masalah hak cipta. Kita lihat ya. Kita lihat. Itu apa? Bukan itu cara ngubah ke air itu kayak mana? Hah? Ngubah ke air kayak mana? Kan dari SMP kan? Itu kayak mana? Kamu dapat cerita yang yes. Apa kalau aku lewat Excel soalnya? iya, itu kan di kemampuan dulu. 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 Iya
Enggak langsung. Enggak bisa. Bisa kenal sama kalian. Kenal kalian aja, aku malah gak bisa ya. Aku ngerjain di sebagian itu. Dengan nomornya kalian? Apa? Dengan nomornya kalian? Enggak langsung. Kalau kata enggak Eriko. Itu apa sih sopir? Kamu udah? Belum. Udah gitu, udah nggak ada lagi. Kamu ini sudah? Sudah. Oh. Jam berapa kita jalannya hari ini? Tahu. Jadi jika kita mempunyai operating system yang open source, kita bisa mengoperate operating system itu sesuai dengan keinginan kita tanpa kita harus dituntut untuk melanggar hak cipta. Beberapa contoh dari operating system yang open source ada Linux, BSD, Unix, dan Solaris. Linux di sini yang sering digunakan biasanya untuk remastering, istilah untuk ngoprek dari operating system Linux ini adalah Ubuntu. Dari Ubuntu sendiri sudah banyak variasi-variasinya, mulai dari Ubuntu, yaitu Ubuntu yang berbasiskan untuk pendidikan, kemudian ada Backtrack adalah software Ubuntu yang telah diintegrasi dengan software untuk network security, dan juga ada juga Mint Ubuntu. Mint Ubuntu sini adalah operating system Ubuntu yang telah diintegrasikan dengan saluran Mint TV, yaitu saluran TV online. Kemudian dari kesemua ini kita akan lanjut ke ringkasannya. Ringkasannya yang pertama, poin pertama yang harus kita pahami di sini adalah operating system itu mengelola hardware di komputer. Jadi operating system ini mengelola resource komputer yang ada. Ketika sebuah komputer itu memiliki job yang harus dijalankan, program tersebut ada di dalam main memory. Jadi ketika program tersebut akan dijalankan, program tersebut akan di-load dari hard disk ke RAM. The variety of storage system in a computer system can be organized in a hierarchy according to speed and cost. Kemudian ada beberapa strategi untuk mendesain komputer sistem. Sebuah sistem operasi harus memastikan operasi-operasi tersebut berjalan dengan sempurna pada sistem. Sebuah proses yang fundamental pada sebuah kinerja. Sebuah proses adalah sebuah unit yang sangat unit dasar dari sebuah pekerjaan yang ada pada operating system. Kemudian operating system juga harus bisa mengakomodasi kebutuhan akan proteksi dan security dari user dan sistem. Sebuah konsep distributed system itu mengizinkan user untuk saling berbagi resource, bahkan dari perbedaan geografi yang sangat jauh kita masih bisa sharing lewat internet. Salah satu contoh dari distributed ini adalah LAN dan WAN. Kemudian ada beberapa komputer sistem yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalkan embedded system, handheld system, dan multimedia system.
Nah, yang terakhir ini adalah operating system itu ada yang free, yaitu yang kita sebut dengan open source, di mana kita bisa dengan leluasa mendapatkan sistem tersebut tanpa harus membayarnya, dan juga kita bisa memodifikasi operating system tersebut tanpa harus dituntut pelanggaran hak cipta. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.